Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarkal arda binuri samsika birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para permisa dimanapun Anda berada, kali ini insyaallah kami akan membacakan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hadis dan insyaallah akan kami berikan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diambil dari kitab Nashaihul Ibad. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang yang berbelas kasih, maka sama Allah yang maha belas kasih akan dibalas belas kasihnya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka berbelas kasihlah kalian semua kepada makhluk Allah yang ada di bumi, maka seluruh makhluk Allah yang ada di langit akan berbelas kasih kepada kalian. Makna hadis di sini sangat dalam sekali. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memiliki rasa empati, memiliki rasa berbelas kasih kepada sesama makhluk di dunia, di bumi ini, kepada hayawan, baik kepada manusia, kepada jin dan lain sebagainya. Kita disuruh untuk memiliki empati yang sangat tinggi. Makanya syariat di dalam Islam menganjurkan ketika kita mau menyembelih hewan, pisaunya harus tajam. Agar apa? Agar tidak menyakiti hewan yang sedang disembelih. Dan sebelum disembelih, kita harus menyenangkan hewannya dulu. Itu salah satu contoh syariat Islam mengajarkan kepada kita agar kita ini memiliki belas kasih terhadap sesama makhluknya Allah. Barang siapa yang berbelas kasih, memiliki belas kasih kepada makhluknya Allah, maka Allah akan membalasnya. Maka seluruh makhluknya yang ada di bumi, makhluk Allah yang ada di bumi akan mengenalnya. Di sini saya akan mengajarkan sedikit cerita yang berkenaan dengan hadis ini, di mana kita semua mengenal Imam Ghazali. Beliau imam yang sangat masyhur sekali. Ya, Imam Ghazali ini, beliau ini adalah pengarang kitab yang luar biasa. Kitabnya di mana-mana, yaitu Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya. Banyak sekali kitab-kitab monumental dari karangan Imam Ghazali. Ibadahnya luar biasa, sholatnya, puasanya, pokok semuanya luar biasa Imam Ghazali. Nah, diceritakan bahwasanya Imam Ghazali ketika meninggal, ada orang soleh ini bermimpi bertemu dengan Imam Ghazali. Kemudian orang soleh ini bertanya, wahai imam, dengan apa engkau mendapatkan makom derajat yang tinggi seperti ini? Karena orang soleh ini melihat Imam Ghazali ini ada di surga. Maka dijawab sama Imam Ghazali, bukan karena sholatku, bukan karena puasaku, bukan karena karangan kitabku. Dulu ketika saya mengarang kitab, kata Imam Ghazali, tinanya saya celupkan kepada tinta. Kemudian ketika saya mau menulis, ada lalat yang hinggap di tinta saya. Lalat yang sedang kelaparan hinggap di tinta saya. Kemudian lalatnya tersebut makan tinta saya. Nah, itu saya biarkan, biar lalatnya sampai kenyang, sampai puas. Karena apa? Rasa belas kasihnya Imam Ghazali terhadap lalatnya. Mungkin kalau kita langsung diusir, ada yang langsung diceplek mungkin lalatnya. Nah, itu sama Imam Ghazali dibiarkan lalatnya, dibiarkan hingga minum sampai kenyang. Ini Imam Ghazali melakukannya
lakukannya, setelah dilakukan lupa. Ini tanda-tanda amalan yang ikhlas. Ketika dilakukan kemudian dia lupa, tidak ingat terhadap apa yang dilakukan, merasa tidak pernah melakukan apa-apa. Ini tanda amalan yang ikhlas. Nah, berkat saya mengasihi makhluknya Allah yang berupa lalat ini, saya mendapatkan makom seperti ini, makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena karangan kitabnya Imam Ghazali, bukan karena sholatnya Imam Ghazali, dan bukan karena puasanya Imam Ghazali, melainkan disebabkan karena Imam Ghazali mengasihi lalat yang sedang makan tintanya. Kemudian ada lagi seorang perempuan yang masuk neraka. Disebabkan apa? Karena perempuan ini benci terhadap kucing. Dari saking bencinya perempuan ini terhadap kucing, kucingnya ditangkap, kemudian dikancing di sebuah kamar, tidak diberi makan, hingga kucing itu mati di dalam kamar tersebut karena kelaparan. Ketika dibuka, karena ada bau yang menyengat, akhirnya ternyata kucingnya sudah mati. Dari saking bencinya perempuan ini, kucingnya disiksa, kemudian dimasukkan kamar, tidak dikasih makan. Nah, gara-gara perbuatan ini, perempuan ini masuk neraka. Dan juga ada lagi cerita yang masyhur berkenaan dengan wali. Orang ini kehausan karena musafir perjalanan yang sangat jauh. Kemudian orang ini menemukan sumur, tidak ada jalan lagi kecuali dia itu pakai muzah sepatunya untuk mengangkut air. Sepatunya untuk mengangkut air, digunakan untuk wadah air. Ketika orang tersebut nyampe ke sumur, akhirnya sepatunya digigit karena orang tersebut megang tali untuk naik. Sepatunya digigit dengan mulutnya agar mendapatkan air. Ketika sudah sampai di atas, ternyata menemukan anjing yang sedang kehausan. Andai kata anjing tersebut tidak minum, maka anjing tersebut akan mati. Nah, orang tersebut ini mendahulukan anjing tersebut. Anjingnya dikasih minum yang dari hasil dia ngambil air tadi. Dikasih minum dari dia ngambil air tadi. Dan sebab dia berbelas kasih kepada makhluknya Allah yang berupa anjing, orang tersebut langsung diangkat sama Allah menjadi waliullah, langsung diangkat menjadi kekasihnya Allah. Inilah cerita-cerita orang yang memiliki belas kasih terhadap makhluknya Allah. Siapa yang berbelas kasih terhadap makhluknya Allah, maka dia akan dikenal di langit, namanya akan masyhur di langit. Seluruh penduduk langit akan kenal kepadanya, memohonkan rahmat dan magfirah kepadanya. Malaikat-malaikat dan seluruh penduduk yang ada di langit akan memohonkan rahmat dan magfirah kepadanya. Nah, termasuk rahmat yaitu adalah mendoakan seluruh umat Islam, termasuk berbelas kasih kepada seluruh makhluknya Allah. Di sini ada satu doa yang mana ketika kita rutin istiqomah berdoa dengan doa ini, insya Allah ini akan menjadi sebab husnul khotimah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, iman dan Islam. Dan juga berkat doa ini kita dianggap termasuk orang yang berbelas kasih kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini ala hadid doa baina sunnati subhi wa fardihi. Doa ini dibaca di antara sholat sunnah subuh dan sholat fardu subuh. Adapun bacaan doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma hafad ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Barang siapa yang mendawami doa ini
di antara sholat subuh, sholat sunnah subuh, dan sholat fardu subuh, insya Allah dia dicatat oleh Allah sebagai makhluk yang peduli terhadap makhluknya Allah, yang berbelas kasih terhadap makhluknya Allah. Dan insya Allah di akhir ajalnya nanti dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, iman dan Islam. Mungkin dari kami cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf, beribu-ribu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.